Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Bersama kita berjumpa kembali dengan saya, Hafil Sahrazad, yang akan memandu program kajian Ramadan selama bulan Ramadan di Republika, yang akan membahas masalah seputar kesehatan. Kali ini telah hadir bersama saya Dr. Meldi Muzada Elpa, spesialis penyakit dalam, Pinasim, di mana beliau merupakan Wakil Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Sekaligus beliau merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Telah hadir bersama saya, Dr. Meldi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, kabar baik selalu, Pak Hafil. Apa kabar juga, Pak Hafil? Alhamdulillah, sama-sama kabar baik juga, Dok. Baik, Dok, tema kita kali ini adalah soal menjaga kesehatan pasca Ramadan. Seperti kita ketahui, dalam agama setelah Ramadan kita juga dianjurkan untuk mempertahankan ibadah kita. Tapi dari sisi medis, kita juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang telah kita raih selama bulan Ramadan. Nah, bagaimana caranya, Dok, mempertahankan manfaat kesehatan selama bulan Ramadan ini pasca Ramadan? Ya, baik Pak Hafil, terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, karena dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan, terutama kepada tenaga medis, itu lebih banyak membahas tentang masalah kesehatan di bulan puasa. Tetapi kita terlupa bagaimana membahas tentang kesehatan setelah berpuasa tersebut. Kita udah sepakat semua bahwa berpuasa itu menyehatkan. Kenapa dia menyehatkan? Yang pertama, tentunya pada saat kita berpuasa itu terjadi perubahan metabolisme, di mana lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita dipecah menjadi energi karena kita berpuasa. Kemudian tentunya kolesterol yang jahat itu juga bisa diturunkan dengan adanya berpuasa, dan tentunya dari segi pencernaan akan memberikan kesempatan kepada pencernaan untuk beristirahat, tanda kutip, agar selama kerja keras selama 11 bulan yang lalu itu diberikan kesempatan pada saat 1 bulan Ramadan ini. Tentunya ya, ini harus juga di maintenance atau dipertahankan setelah bulan Ramadan tersebut. Jangan sampai ya bulan Ramadan kita merasa sehat karena berpuasa 1 bulan penuh, kemudian LDL turun, kolesterolnya, kemudian lemaknya turun, tetapi setelah bulan Ramadan makannya itu kembali sembarangan seperti sedia kala, maka itu tentunya tidak akan mendapatkan hal yang baik dari kesehatan pada saat bulan Ramadan kemarin. Begitu Pak Hafil. Baik, Nabi Muhammad sendiri mencontohkan setelah Ramadan itu ada yang namanya puasa sunnah gitu ya, Dok. Ada puasa Syawal dan juga puasa sunnah reguler gitu, semacam puasa Senin Kamis. Nah, ini apa, Dok? Apakah ada manfaatnya? Apa supaya tubuh kita tidak kaget atau bagaimana, Dok? Nah, baik, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya puasa Ramadan ini tentunya kalau kita menginginkan bahwa kita sepakat tadi bahwa bulan puasa itu sehat, maka harus diikuti dengan perawatan atau maintenance setelah bulan Ramadan. Perawatan atau maintenance setelah bulan Ramadan itu tentunya dengan menjalankan sunnah atau anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Tentunya pada saat bulan Syawal kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Kemudian kita puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Kemudian anjuran sunnah untuk berpuasa Senin dan Kamis. Kalau itu dilaksanakan, menurut saya momennya Ramadan ini dan diteruskan dengan puasa-puasa yang dianjurkan itu, tentunya kesehatan kita akan tetap terjaga. Karena pada saat itulah kita juga akan terjaga dari makan makanan yang mungkin berlebihan, keinginan makan untuk yang macam-macam, makanan yang tidak seimbang gizinya. Nah, pada saat itulah tentunya kita bisa mempertahankan kesehatan setelah bulan Ramadan tersebut. Dok, ketika saat Idul Fitri tiba, biasanya kita akan bertemu dengan jamuan makanan, baik tradisional maupun makanan kontemporer saat ini. Nah, ini kenapa kita begitu sulit untuk menahannya gitu, Dok? Dan apa dampaknya ketika kita berlebihan mengkonsumsi
makanan-makanan yang disajikan selama Idul Fitri gitu dok? Ya, tentunya kita bisa menyadari semua ya dari segi psikis ya, bahwa ketika kita selesai menjalankan puasa 30 hari lamanya atau 29 hari lamanya, kemudian kita dianggap berhasil dan mencapai puncak kemenangan, maka euforia untuk merayakan kemenangan itu kan tentunya bisa kita pahami bersama. Belum lagi pada saat euforia tersebut kita berkumpul bersama handai taulan, dan juga pada saat itu Nabi juga mengatakan pada saat itu adalah hari raya kita. Nah, pada bulan Idul Adha juga dikatakan harinya makan-makan. Ya tentunya hal tersebut ya kita tidak bisa melarang bahwa pada saat itu makannya harus dibatasi. Nah ya mungkin pada saat itu mungkin akan ada kelebihan makan. Cuma yang harus dipahami pada orang-orang yang punya penyakit sebelumnya, seperti misalnya orang tersebut punya diabetes mellitus atau kencing manis, maka dia harus menjaga makanannya, harus dihitung. Kalau saya makan ini kalorinya berapa, saya kebutuhan kalori hariannya berapa. Nah, jadi saya dibagi-bagilah. Kalau nanti saya makan ini harus segini saja. Nanti saya sisakan untuk bertamu ke lain, atau saya sisakan untuk makan siang. Itu untuk diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, orang yang hipertensi atau darah tinggi, tentunya dia akan memahami bahwa asupan saya itu tidak boleh terlalu asin atau tinggi kadar natriumnya. Nah, pada saat berkunjung kepada sanak famili atau menyajikan makanan di rumah, tentunya kadar garam yang diberikan pada makanan tersebut ya harus dikurangi. Atau kalau mau tetap asin, gunakan garam yang tidak berbasis natrium atau garam KCl ya. Jadi ada garam KCl di mana garam itu diklaim itu tidak meningkatkan tekanan darah pada saat mengkonsumsi tersebut. Kemudian bagi orang-orang yang punya riwayat misalnya penyakit jantung koroner atau riwayat serangan jantung ya tentunya makanan-makanan yang berlemak ya dikurangi. Kalau seandainya nanti makan pilihannya itu misalnya gulai kambing ya boleh ambil daging kambingnya, gulainya jangan banyak-banyak kuahnya, dikurangi. Kalau bahkan kalau bisa nggak usah pakai kuah. Banyak sebenarnya cara untuk merayakan kemenangan di hari Idul Fitri tersebut tanpa mengorbankan kesehatan yang sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi tentunya bagi yang orang yang sehat, ya dipersilahkan pada saat hari itu ya untuk makan. Tetapi ya tetap ingat, kalau seandainya berlebihan ya tetap tidak baik ya. Apalagi misalnya dia punya penyakit mah kronik berlebihan, perutnya penuh, asam lambungnya nanti produksi berlebihan, ujung-ujungnya nanti malah terjadi serangan mah pada orang tersebut. Demikian Pak Hafir. Baik dok, ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana peran gerak fisik atau olahraga saat hari Idul Fitri ketika kita bertemu dengan banyak makanan gitu dok? Apakah ada perannya gitu dok? Jadi kalau kita berbicara aktivitas fisik atau olahraga ya, maka itu sifatnya itu tidak instan. Ya olahraga itu tidak instan, bahwa kalau kita melakukan olahraga pada hari ini maka itu akan menyebabkan kebugaran pada tubuh pada hari itu. Tidak. Olahraga itu mengajarkan kepada kita bahwa dengan kita berolahraga kalori akan banyak digunakan sehingga lemak yang banyak di dalam tubuh kita itu bisa terbakar menjadi kalori sehingga tidak terjadi timbunan lemak di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan makanan yang kita makan pada saat Idul Fitri itu kan hanya temporer ya, hanya sementara pada saat itu saja. Ya kita berharap dengan makan yang banyak pada saat itu kemudian diiringi dengan olahraga yang rutin ya, sustain pada setiap harinya. Ya tentunya menurut saya pengaruh dari makan makanan yang berlebihan pada satu hari itu saja yaitu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh seseorang. Tapi dengan catatan adalah orang yang sehat, ya bukan orang yang sudah punya kencing manis atau orang yang pernah punya penyakit jantung koroner ataupun orang yang darah tinggi. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa harus betul-betul cuman hari itu saja, ya hari itu saja dia melakukan perayaan. Kemudian hari-hari berikutnya dia makan sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam tubuh kita. Kalau seandainya besoknya makan banyak juga tidak diiringi dengan puasa sunnah, ya pastinya olahraga sendiri pun tidak akan mencukupi pembakaran kalori yang masuk ke dalam tubuh dia, dan tentunya akan terjadi penumpukan kalori yang berakibat kepada
keburukan di dalam tubuh dia tersebut. Demikian Pak Hafil. Baik, terima kasih banyak Dr. Meldi atas ilmu yang diberikan kepada kita, dan juga sekaligus Dok, tema menjaga kesehatan pasca Ramadan ini adalah tema terakhir kita pada saat bulan Ramadan ini. Terima kasih sejak awal sudah bergabung bersama kita, memberikan informasi dan ilmu pengetahuannya soal kesehatan dan Ramadan kepada kita dan juga Sobat Republika. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama Pak Hafil. Dan juga kepada Sobat Republika yang telah menyaksikan dari edisi pertama sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Meldi dan juga untuk Sobat Republika dimanapun berada. Kita berjumpa lagi pada Ramadan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.